Selamat pagi, perkenalkan saya Victoria Angelina Kalista dan di sini sudah ada teman saya Dovanka Anisha dan melalui video ini kami akan membahas mengenai public speaking dalam kehidupan bermasyarakat. Dan video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah public speaking yang diampu oleh Bapak Deren Sudiatmo Eka Putra MA. Gimana kalau kita langsung mulai aja untuk bahas mengenai public speaking? Jadi nanti di sini kita akan membahas mengenai public speaking itu apa sebenarnya, kemudian juga manfaatnya, seberapa penting public speaking itu, dan juga contoh-contoh public speaking khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Gimana kalau kita langsung mulai aja deh? Yuk, kalau menurut kamu nih, public speaking itu apa sih? Kita berdiskusi gitu aja sih. Kalau menurut aku, public speaking itu merupakan sebuah seni atau lebih ke kemampuan sih, kemampuan seseorang untuk berbicara di depan umum, kemudian menyampaikan sebuah informasi yang tentunya menurut mereka itu penting, bukan menurut sih, tapi memang penting dan juga menarik dan layak untuk diketahui oleh semua orang. Gitu. Itu kalau definisi public speaking menurut aku. Kalau menurut kamu, public speaking itu apa sebenarnya? Kalau menurut aku sih, public speaking itu sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menyampaikan sebuah informasi ke audiens gitu sih. Nah, kalau menurut kamu, public speaking itu penting apa enggak? Ya, penting sih dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita kan manusia makhluk sosial yang kita tuh butuh banget untuk berinteraksi sesama manusia, dan tentunya penting banget sih. Iya sih, benar-benar. Kalau aku juga setuju, public speaking itu penting banget dan public speaking itu bermanfaat dan kalau menurut aku, public speaking itu bermanfaat dan juga penting bukan hanya buat si pembicaranya aja sebenarnya, tapi juga buat si audiens halayaknya itu. Tahu nggak kenapa? Kalau dari sisi pembicaranya, Uh, gimana gimana? Mungkin mau menyampaikan sesuatu? uh, Kalau aku sih ya, ini manfaatnya bukan? Soalnya tadi putus-putus. Iya, manfaatnya. Oh ya, kalau menurut aku pribadi, manfaat public speaking itu untuk apa ya, kayak mengasah, bukan mengasah, lebih ke membangun kebiasaan, sebuah kebiasaan, uh, apa manusia sebagai penyampai informasi, uh, terus buat audiens juga bermanfaat gitu loh, kalau uh, dapat informasi dari pembicara itu sih. Ya, aku setuju, bener sih. Jadi kalau menurut aku kan tadi aku kan bilang kalau misalnya publishing itu penting bukan hanya buat pembicaranya aja, tapi juga untuk si audiens atau layaknya. Kalau buat pembicaranya, pentingnya tuh karena dia Oh, bisa melatih skill komunikasinya. Karena kan udah pasti kalau khususnya nih ya untuk orang-orang yang masih baru banget itu pasti kan bakal terus berlatih dan kalau misalkan suatu saat hasil apa ya hasil public speaking dia itu baik dia pasti akan mungkin diminta lagi oleh orang untuk um, mendiskusikan sesuatu kembali di hadapan umum dan itu pasti kan apa ya membuat komunikasi dia tuh semakin membaik gitu loh dan bener sih setiap orang itu pasti setiap harinya tuh melakukan komunikasi nggak mungkin kan nggak melakukan interaksi karena manusia itu juga makhluk sosial. Kemudian yang kedua itu kenapa bisa penting dan bermanfaat buat si komunikator ini karena bisa membangun kepercayaan diri juga. Kan kalau udah terbiasa ya, apalagi walaupun baru pertama itu pasti kan udah sering berlatih tuh nanti-nantinya. Jadi pasti ya bakalan percaya diri, semakin percaya diri. Terus juga yang ketiga itu
bisa menambah ilmu sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan hanya si halayaknya aja, tapi juga komunikatornya. Karena kan kalau yang namanya public speaking itu pasti kan kita melakukan interaksi. Namanya aja komunikasi pasti interaksi dua orang kan, atau lebih, nggak mungkin cuma satu. Jadi pasti kayak saling bertukar informasi dan akhirnya jadi sama-sama mendapat pengetahuan gitu. Berarti sebenarnya ini manfaat public buat semua sih ya, bukan satu-satu kayak komunikator gimana, komunikasinya gimana. Nah, kemudian yang terakhir mungkin menambah relasi, memperluas jaringan pekerjaan juga bisa loh. Karena kan kita bertukar apa ya, selain bertukar informasi dan mungkin itu tadi kayak di poin pertama, kalau misalkan ada orang yang merasa kayak wah public speakingnya orang ini bagus nih, mungkin kalau dia punya suatu acara bisa dijadikan sebagai pembicara lagi mungkin, karena kan kalau kita sebagai pembicara biasanya kan MC itu ngebacain latar belakangnya kita kayak gimana gitu-gitu, jadi pasti bisa menambah, memperkaya diri sendiri sebenarnya. Kemudian juga apa ya, relasi pasti bertambah karena kita bertemu dengan orang-orang yang baru terus gitu sih. Kalau untuk Bisa juga jadi gimana? sebagai apa personal branding nggak sih? Iya, karena kan gimana ya, udah terbiasa juga kan soalnya, jadi pasti kayak memperkaya diri lah jadinya gitu. Kalau Devanka ini Okay. ada nggak sih pengalaman public speaking? Pasti ada dong. Kalau aku sendiri sih kayaknya nggak ada deh. Belum ada. Maksudnya belum belum ada gitu. Hmm. Aku juga Paling sih. cuma apa ya kayak presentasi gitu aja. Aku juga Kalau sih. kamu pernah apa enggak? Aku presentasi itu udah pernah. Sekarang kalau namanya pelajar itu pasti kan presentasi terus kan, ya nggak terus-terusan sih, tapi pasti ada Ya. aja buat kita presentasi. Terus aku sempet ngemoderatorin sebuah event gitu, dan itu awal-awal tuh aku nervous banget, tapi lama-lama kedua ketiga tuh mulai terbiasa. Yang kedua tuh masih agak ragu-ragu itu sih, masih nervous, takut banget salah. Itu kan wajar ya, apalagi baru pertama, belum berpengalaman sebelumnya gitu. Ini keren loh, udah mau dan berani untuk coba gitu loh. Kalau pengalaman public speaking, bukan pengalaman sih, menurut Dolpan tuh contoh public speaking dalam kehidupan bermasyarakat itu kayak gimana sih? Eh, Kalau aku sih kepikiran contohnya yang di sekitar aku ya kayak eh, misalnya ada Bu Bu RW atau Pak RT gitu kan. Hmm? Itu kasih sosialisasi ke masyarakat. Atau sosialisasi buat jentik-jentik atau uh, uh, rutin vlogging gitu itu udah termasuk public speaking di lingkungan masyarakat sih. Soalnya kan dia memberitahu kayak mensosialisasikan kayak fungsinya apa, terus uh, sisi sisi positifnya gimana gitu. Benar-benar. Kalau menurut Victoria sendiri gimana? Kalau menurut aku public speaking dalam kehidupan bermasyarakat, kalau dari banyak sih sebenarnya contohnya, kayak misalnya biasanya kalau menjelang pemilu itu kan apa ya, tiap-tiap calon pasangan itu kan pasti kayak kampanye ya, kayak berkampanye, em, mengomunikasikan apalagi di hadapan media massa gitu, kayak ini loh visi misi saya sebagai visi misi saya jika saya terpilih sebagai misalnya presiden, itu adalah ini. Nah kemudian kalau mungkin ke dalam lingkup yang lebih kecil, yang sedang, itu mungkin kayak misalnya kita lagi
uh, webinar ya, mungkin kayak webinar, seminar kayak gitu. Terus mungkin ya itu aja sih, sama kayak the fun yang lebih kecil lagi di lingkungan RT gitu sih. Eh, ini sudah kan? Atau ada tambahan lagi mungkin dari Victoria atau gimana? Dari aku sih udah itu aja. Mungkin dari kamu ada yang mau ditambahin tentang apa ya, dasar-dasar pemahaman tentang public speaking, khususnya public speaking yang dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau aku sih belum ada nih kayaknya. Belum ada. Sama aku juga belum ada. Mungkin melalui video ini, walaupun gak terlalu banyak penjelasannya mengenai public speaking, tapi harapannya semoga buat para apa ya, para viewersnya, para penontonnya, para halayak atau audiensnya bisa jadi kayak apa ya, mengerti, jadi semakin kayak mungkin merasa kayak oh iya, di public speaking kan kita bisa jadi kayak gini 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 gini, kita bisa memperkaya diri sendiri sebenarnya. Jadi apa ya, kayak mendapatkan ilmu baru sebenarnya dari video ini walaupun cuma singkat ya, gitu sih. Mungkin bisa ditutup sama Dovan. Baik, akan saya tutup. Uh, jadi kesimpulan dari diskusi kami hari ini itu membahas betapa pentingnya public speaking bagi semua orang, baik itu komunikator maupun audiens, dan uh, dan juga ada beberapa contoh dari kami berdua, dari Victoria dan rekan saya, dari saya dan rekan saya Victoria, public speaking dalam bermasyarakat. Baik, sekian dari video kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.